Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mempresentasikan mengenai aspek kelayakan proyek di bidang kesehatan. Jadi materi ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, terutama jika kita ini terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, atau pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan proyek kesehatan. Dengan memahami aspek kelayakan proyek ini, kita dapat memastikan bahwa suatu proyek ini yang kita jalankan benar-benar tepat, efektif, efisien, serta berdampak positif secara menyeluruh baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Terkait pentingnya studi kelayakan proyek, jadi proyek ini apapun bentuknya pada dasarnya adalah bentuk investasi, maka sudah menjadi harapan bahwa investasi ini akan memberikan manfaat dan tidak membawa kerugian, apalagi yang berujung pada kegagalan. Jadi untuk itu kita perlu studi kelayakan sejak awal. Studi kelayakan ini bukan sekedar formalitas, tapi merupakan strategi penting yang membantu kita menilai berbagai faktor secara menyeluruh sebelum proyek ini benar-benar dijalankan. Hasil dari studi kelayakan ini bisa menentukan apakah proyek layak dilanjutkan, perlu ditunda, atau bahkan dibatalkan. Dalam konteks kesehatan, risiko kegagalan suatu proyek ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menyangkut layanan masyarakat secara luas. Adapun kriteria keberhasilan proyek ini bisa maknanya berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya. Bagi investor, keberhasilan mungkin diukur dari laba yang diperoleh. Bagi pemerintah atau masyarakat, keberhasilannya ini bisa diukur dari peningkatan kualitas hidup, status kesehatan masyarakat, atau ketersediaan layanan kesehatan. Jadi studi kelayakan ini harus mampu menjawab apa manfaat dari proyek ini dan apa dampaknya terhadap ekonomi dan sosial. Kemudian perlu dicatat, semakin besar skala investasi, maka semakin besar pula risiko yang mungkin timbul. Karena itu kita harus mampu melihat kelayakan dari berbagai sisi secara objektif. Penyebab gagalnya proyek yaitu banyak proyek yang gagal bukan karena niat buruk, tetapi karena perencanaan yang tidak matang atau yang kurang matang. Misalnya kesalahan dalam menaksir pasar, salah memilih teknologi, tidak memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja, atau bahkan salah memilih lokasi. Jadi selain itu, faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, sosial, politik, atau bencana alam juga bisa menyebabkan proyek terganggu. Semua faktor ini bisa mengakibatkan keterlambatan, pembengkakan biaya, dan bahkan gagal total. Jadi inilah kenapa studi kelayakan ini harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh sejak awal. Terkait komponen studi dari kelayakan, yaitu studi kelayakan proyek ini meliputi banyak aspek. Kita perlu tahu tentang ruang lingkup proyek, dari cara pelaksanaannya, faktor-faktor keberhasilannya, kemudian kebutuhan sarana prasarananya, hingga dampak positif maupun negatif dari proyek tersebut. Tidak kalah penting juga yaitu penjadwalan yang realistis dan perencanaan tahapan yang rapi. Semua ini harus dianalisis untuk memastikan bahwa suatu proyek ini bisa dijalankan dengan lancar dan efisien. Terkait intensitas studi dan tujuannya, yaitu intensitas studi kelayakan ini tergantung pada nilai dan skala proyek. Semakin besar investasi dan dampaknya pada masyarakat, semakin dalam kajiannya. Tujuan utamanya yaitu untuk menghindari risiko kerugian, memperjelas rencana kerja, dan memudahkan pelaksanaan hingga pengendalian proyek. Studi ini juga membantu kita mengantisipasi beberapa masalah-masalah kritis yang mungkin muncul di lapangan. Selanjutnya, unsur penting dan indikator dalam kelayakan proyek yang pertama yaitu ada aspek hukum, di mana aspek hukum ini menyangkut legalitas proyek seperti izin lokasi, izin gangguan, izin usaha, dan dokumen kerjasama. Semua dokumen ini harus lengkap dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian legalitas sangat penting karena jika proyek ini menghadapi masalah hukum di kemudian hari, maka semua dokumen tersebut ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaksana dan investor. Yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Apakah ada pasar untuk produk atau layanan yang kita tawarkan? Kemudian pertanyaan ini sangat penting dalam aspek pasar dan pemasaran. Jadi kita harus menganalisis potensi pasar, kekuatan pesaing, dan seberapa besar eh,
aspek pasar ini yang bisa kita ambil. Strategi pemasaran ini harus dirancang berdasarkan data pasar yang akurat agar bisa tepat sasaran dan efektif dalam menarik konsumen. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam analisis aspek pasar dan pemasaran yaitu siapa konsumen kita, seberapa besar jumlahnya, bagaimana daya beli mereka, dan bagaimana kondisi persaingan saat ini. Kita juga harus tahu bagaimana perilaku konsumen terhadap produk yang sejenis. Kemudian oleh sebab itu, karena ini akan mempengaruhi strategi dan loyalitas konsumen terhadap layanan yang kita tawarkan. Lanjut yang ketiga yaitu ada aspek keuangan. Di sini kita bisa menganalisis biaya proyek baik biaya tetap maupun variabel dan membandingkannya dengan potensi pendapatan. Kita juga menghitung berapa lama modal kembali, berapa nilainya dan apakah proyek ini eh, layak. Kemudian ini sangat penting untuk menarik minat dari investor dan menjamin kelangsungan proyek dalam jangka yang panjang. Yang keempat yaitu ada aspek teknis dan operasional. Lokasi proyek ini harus strategis, dekat dengan pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan infrastruktur. Selain itu, desain kita dan layout gedung, mesin, dan ruang juga perlu diperhitungkan agar operasional efisien. Kita juga harus mempertimbangkan apakah proyek ini akan padat karya atau padat modal serta teknologi apa yang bisa digunakan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Tanpa manajemen yang baik, proyek ini bisa berantakan. Kita perlu struktur organisasi yang jelas, sumber daya yang kompeten, sistem rekrutmen yang baik, dan mekanisme pelaporan yang efisien. Semua itu akan mempengaruhi pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir, termasuk kontrol terhadap penyimpangan. Yang keenam yaitu ada aspek ekonomi dan sosial. Kita juga harus menilai dampak proyek terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Apakah proyek ini meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, menyediakan infrastruktur umum. Semua dampak ini penting karena akan menentukan dukungan dari masyarakat terhadap proyek tersebut. Yang ketujuh ada aspek lingkungan dan eksternalitas. Jadi setiap proyek ini pasti berdampak terhadap lingkungan. Kita juga harus mengidentifikasi sejak awal dampak apa saja yang mungkin terjadi baik terhadap tanah, air, udara maupun keanekaragaman hayati. Aspek ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut kelestarian hidup jangka panjang. Selanjutnya karakteristik lingkungan dalam proyek, yaitu lingkungan ini memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda di tiap wilayah. Ada 5 karakteristik utama, bisa berubah-ubah, tidak pasti, kompleks, rentan konflik, dan terbatas. Karena itu kita harus memahami kondisi ekosistem proyek sebelum mulai pembangunan agar tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu ada analisis risiko dan dampak lingkungan terhadap keberhasilan proyek atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini adalah alat untuk menilai dampak lingkungan sejak tahap awal. Ini mencakup dampak fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan AMDAL ini kita bisa menentukan lokasi proyek yang tepat, membuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sejak awal, serta menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. Lanjut, ini keterbatasan AMDAL, kita juga harus realistis. AMDAL ini memiliki beberapa keterbatasan, misalnya hanya bersifat reaktif terhadap proyek yang sudah direncanakan dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan berkelanjutan. Maka dari itu, AMDAL ini perlu dikombinasikan dengan kebijakan lingkungan yang lebih holistik dan jangka panjang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.